menginjak acara yang pertama, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lutfi S.M.Fin selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Kepada Bapak Dr. Lutfi S.M.Fin, dipersilahkan. Terima kasih Mas Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada malam hari ini di tengah kondisi COVID yang semakin merajalela gitu ya. Di Jakarta tadi saya lihat langsung melonjak, biasanya cuma sekitar 9.000 sudah mencapai angka di atas 10.000. Namun yang luar biasa adalah semangat segenap mahasiswa program diploma ini. Terutama ini ada komandannya Pak Fuad Armansyah. Terima kasih Pak Fuad sudah mengatur acara seperti ini beserta dengan Ibu Citra, dengan Bu Anggra ini. Di mana pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam satu workshop dengan topik yang sangat menarik dan sangat relevan saat ini, yaitu tantangan perbankan pada era digital. Pertama, saya menyampaikan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber, yaitu Bu Riris Santi Francisca Pardede dari B Institute. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak Lutfi. Terima kasih banyak, Ibu, sudah bersedia untuk sharing dengan teman-teman dari kampus yang baru berdiri. Bukan Ya, juga Pak. ya, dari kami dulu di Perbas Surabaya, sekarang menjadi udah Hamburg Perbanas, jadi UHW Perbanas. Jadi terima kasih, Pak. Moga-moga doanya nanti Ibu, kami bisa menjadi kampus yang semakin bagus, semakin berjaya. Amin, Juga amin. menyampaikan, salam juga pada teman-teman yang dari BIS itu dulu pernah datang ke kampus kami dulu. Iya, Ya, Pak. jadi ketika dulu kami baru dapat A dulu, sempat ke kampus kami ngobrol-ngobrol panjang lebar ya. Terima kasih Ibu. Salam, nanti kita akan banyak saling saling berkolaborasi nanti ini. Siap Pak. Makasih Pak. Salam juga kepada Pak Sapal ini, Pak. Aduh, sampai yang terakhir ketemu saya sama Bu, direkturnya BIS itu Pak Solikin. Pak Solikin. Oh iya. Ya Pak, salam juga Pak dari Pak Solikin, Pak. Ya. Mohon maaf, ini ada acara juga kebetulan malam ini Pak di kantor Pak. Istiqosah begitu Pak. Jadi yang pimpinan Satker harus hadir Pak. Bagus Bu, memang sekarang kondisi seperti ini kita banyak berdoa ya Bu. Ya betul Pak. Baik. Juga saya sampaikan terima kasih pada Bapak Dr. Basuki selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Selamat malam Pak Basuki. Selamat malam untuk Pak Lutfi. Pak Fuad, mungkin Pak Kausar, segenap Bapak Ibu dosen program diploma yang sudah hadir pada malam hari ini. Kalau saya lihat di sini pesertanya luar biasa ini Bu Riris. Ada 212 peserta ini luar biasa. Di malam-malam jam 7 malam ya, di tengah acara seperti ini ya, daripada kita itu jalan-jalan lebih baik kita mendengarkan sharing dari Bu Riris terkait dengan tantangan perbankan pada era digital. Setiap kali saya membaca topik seperti ini selalu ingat bukunya Brad King yang namanya Banking 4.0. Betul. Banking is everywhere, but never at the bank. Jadi perbankan itu selalu ada nanti diperlukan, kapanpun diperlukan. But the problem is not physical. Ya, jadi sifatnya bukan segera fisik, tapi sekarang menjadi digital. Nah, ini terima kasih Bu Riris, ini bisa sharing dengan kami. Seperti apa sebetulnya nanti dunia perbankan 5-10 tahun ke depan. Sejauh mana nanti perbankan kita ini bergerak dari 3.0 menjadi 4.0. Mungkin saat ini barangkali belum sepenuhnya 4.0, tapi kami yakin bahwa nanti mau tidak mau perbankan akan menjadi 4.0. Dan ini penting betul bagi anak-anak kami yang mengambil bidang keuangan dan perbankan dan keuangan. Jadi nanti bayangkan Anda mungkin lulus baru sekitar 2 tahun lagi mungkin, 1-2 tahun lagi. Dan dunia perbankan saya yakin akan banyak berubah dalam waktu hitungannya bukan lagi hitungan
10 tahun, tapi itu kan juga 1-2 tahun akan banyak berubah. Harapan kami sebagai pimpinan di FEB UHW Perbanas, kami berharap bahwa kegiatan seperti ini akan sering banyak kita lakukan. Dan tadi harapan saya adalah kolaborasi antara UHW Perbanas dengan IBI, BI Institute ini semakin lama semakin bisa kita tingkatkan. Karena kami yakin setiap kampus, setiap lembaga pasti punya keunggulan masing-masing, punya kelebihan. Dan kita berkolaborasi, saya yakin nanti kampus kita ini bisa menjadi semakin baik dan semakin berkontribusi terhadap baik tidak hanya di Indonesia, ya, kami juga bahwa menjadi kampus yang lebih global nanti bisa dikenal di luar negeri. Demikian dari saya sebagai prakata sambutan. Saya lagi semoga kegiatannya bermanfaat, ya, kita memperoleh ilmu yang banyak. Ingat bahwa ketika kita datang dalam suatu forum yang niatnya mencari ilmu, maka janji Tuhan, janji Allah adalah akan meningkatkan derajat kita. Jadi niatkan diri kita untuk belajar ilmu. Kalau kita belajar ilmu, dapatnya banyak. Ilmunya dapat, gitu ya, semakin pintar, dapat pahala. Ya, moga-moga nanti itu harapan saya adalah semakin banyak segenap audiens, semakin banyak bertanya, semakin banyak aktif. Dan yang terakhir ini khusus untuk Bu Anggraini. Ini terima kasih Bu Anggraini yang sudah jadi moderator. Ini lama tidak bertemu dengan saya ini. Baik Bu Anggraini, semoga nanti bermanfaat. Jalannya kegiatan bisa aktif ya. Jadi semua bisa berkontribusi sehingga betul-betul mempermanfaat dari kegiatan pada malam hari ini. Yang demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berworkshop Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Lutfi SMFin atas sambutan yang penuh semangat ya di malam hari ini, sekaligus menandakan kuliah umum ini telah resmi dimulai. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, pastinya sudah penasaran dengan topik yang akan dibawakan oleh Ibu Riris dari BI Institute. Topik yang kekinian, tantangan perbankan pada era digital. Dan sesi ini akan dipandu oleh moderator sekaligus dosen UHW Perbanas yang juga kekinian, yaitu Ibu Anggraini. Baik, berikut saya persilahkan kepada Ibu Anggraini SMSI untuk memandu jalannya acara. Saya persilahkan Bu Anggi. Ya, terima kasih Pak Erwin atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa yang saya banggakan dan juga para dosen yang hadir di sini ya, hari ini sangat berbahagia sekali ya kita bisa mendengarkan langsung ya dari regulator kita ya, Bu Ririsanti yang akan banyak cerita tentang tantangan perbankan di era digital ya. Jadi memang industri perbankan ini mengalami sebuah transformasi ya ke arah digital. Nah, tentunya kita semua ingin tahu apa sih sebetulnya tantangan bank itu ketika digital. Kemudian regulasi di bank itu seperti apa nantinya. Terus implementasinya bagaimana? Terus kendala-kendalanya apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu Bu Riris yang ada di benak kita ya, kemudian juga mahasiswa, sehingga kita ingin dengar langsung dari Bu Riris ini ya. Baik, saya tidak berpanjang lebar sebelum Bu Riris menyampaikan paparannya, saya ingin share siapa sih sebetulnya Bu Riris itu ya. Jadi saya akan share ke Bapak Ibu kurikulum CV-nya. Oke. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu dan mahasiswa semua? Sudah Bu. Sudah ya. Oke, baik ya. Beliau bernama Ririsanti ya. Posisi saat ini adalah asisten direktur dari Akademi Stabilitas Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran, dan Pengelolaan Uang Rupiah BI Institute ya. Nah, sebetulnya kita ini menjadi bagian dari BI Institute ya. Setiap secara semester sekali kita sering diundang oleh BI Institute untuk mengikuti TUT ya. Termasuk Bu Riris ini yang memberikan materi kalau saya ikut TUT-nya ya. Nah, pendidikan Bu Riris ini S1-nya lulus dari Universitas Lampung.
Kemudian S2-nya beliau Master of Business Administration in Finance dari Australia National University. Pengalaman bekerja beliau saat ini beliau sebagai analis senior ya, Bank Indonesia Institute per September 2019 sampai saat ini. Kemudian beliau juga pernah sebelumnya beliau sebagai analis di Departemen Surveillance ya Sistem Keuangan sejak Januari sampai Juni 2014 dan Juli 2016 sampai Agustus 2019. Kemudian sebelumnya beliau sebagai pengawas bank di Departemen Pengawasan Bank 2 sejak Maret 2005 sampai 2013. Jadi ini kurikulum beliau ya. Baik, saya akan share untuk materinya sekarang ya. Monggo Bu Riris bisa menyampaikan materinya. Saya bantu untuk share paparannya Bu Riris. Baik. Terima kasih Bu Anggraini untuk intronya dan juga untuk bantuannya sudah bersedia share screen ya Bu ya. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Bapak Dr. Lutfi dan juga Bapak Dr. Kautsar Riza Salman dan juga para undangan, mungkin juga ada kalangan praktisi, Bapak Ibu tim pengajar dan juga teman-teman mahasiswa FEB Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, baik dari D3 maupun ada S1-nya juga mungkin ya yang masuk di Zoom ini. Izin memulai Bapak Ibu. Saya mungkin akan mulai. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, seperti yang tadi Pak Lutfi juga bilang, kita patut bersyukur ya Bapak Ibu, teman-teman semua, karena yang berkumpul di Zoom ini insya Allah masih diberikan nikmat sehat ya, seperti itu. Di tengah kondisi sekarang pandemi yang ternyata kasusnya naik lagi gitu ya, padahal tadinya kita sudah bersiap untuk kelas offline ya, mungkin teman-teman yang sudah lama ingin ketemu temannya atau dosennya secara offline malah sekarang masih online lagi seperti itu. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Universitas Hayam Wuruk atas kesediaannya ya mengundang saya. Saya sebenarnya hanya sharing ya mungkin di sesi ini, jadi apa yang saya sampaikan adalah dari view saya tadi sebagai regulator ya seperti yang disebut oleh Bu Anggi. Nah nanti mungkin Bapak Ibu punya background sendiri dari akademisi dan juga mungkin dari praktisi atau mungkin teman-teman yang sudah banyak belajar ya dari sosial media, karena sekarang dengan digitalisasi ini tidak ada halangan sebenarnya ya untuk belajar kecuali kuota mungkin ya seperti itu. Baik, mungkin kita langsung ke slide berikutnya ya Bu Anggi. Topik yang akan disampaikan memang diminta oleh Bapak Ibu dari Universitas Hayam Wuruk untuk mengenai tantangan perbankan di era digital. Memang ini topik yang sedang hits ya. Saya rasa juga di awal-awal mungkin Bapak Ibu di kampus sudah menyampaikan intro-intro terkait juga nanti dengan produk, kemudian bagaimana digitalisasi dari sudut pandang praktisi dan juga akademisi, dari apa yang telah banyak diperoleh mungkin di sosial media seperti itu. Nah, dari saya mungkin nanti hanya terkait dengan regulasinya saja seperti itu. Bagaimana view Bank Sentral dalam hal ini terkait dengan perkembangan-perkembangan terkini dari produk dan layanan perbankan, kemudian juga inovasi-inovasi yang mengandung risiko seperti itu ya, karena dari regulator itu view-nya adalah risiko gitu ya, seperti itu. Lanjut mungkin ya Bu Anggi, itu outline-nya tadi, kemudian kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama mungkin saya akan mengangkat dulu mengenai sistem keuangan dan peran intermediasi keuangan. Karena seperti kita tahu, perbankan itu adalah bagian dari elemen sistem keuangan. Kalau teman-teman lihat di sini, dari definisi sistem keuangan, ada elemen-elemen sistem keuangan, nah salah satunya itu adalah perbankan. Jadi perbankan, kemudian juga IKNB ya, industri keuangan non-bank, misalnya PP, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, asuransi, seperti itu adalah bagian dari elemen sistem keuangan. Ketika suatu elemen itu ada disrupsi ya, kalau istilahnya sekarang kan yang lebih kerennya gitu ya, disruption di financial sector seperti itu.
berarti keseluruhan sistem keuangan itu juga akan terpengaruh. Nah, disinilah nanti bagaimana dari satu elemen ke elemen lain itu akan saling berinteraksi. Misalnya dalam hal ini kita sebagai rumah tangga ya, orang per orang di antara kita ini disebutnya rumah tangga kalau dalam elemen sistem keuangan, kemudian juga ada korporasi, kemudian juga ada perbankan, itu saling berinteraksi. Mungkin layanan perbankan tidak lagi berubah, tidak lagi tradisional seperti dulu. Tadi seperti Pak Lutfi bilang, kalau di bukunya Brad King itu ada nanti di slide-slide berikutnya ada perbankan dari tradisional kemudian bertransformasi hingga sampai ke 4.0 ini ke yang digital banking seperti itu. Mohon izin slide berikutnya, Bu. Nah, baik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana interaksi antara elemen sistem keuangan. Jadi antara yang surplus unit ke yang defisit seperti itu. Jadi fungsi-fungsi bagaimana perbankan dengan rumah tangga dan korporasi dalam hubungannya, yang satu mungkin kelebihan pendanaan ya rumah tangga atau korporasi kemudian ditempatkan di perbankan. Nah, perbankan juga kemudian menjadi intermediari untuk yang pihak-pihak yang mengalami kekurangan yang defisit, yaitu dengan memberikan pinjaman seperti itu. Mungkin lanjut ke slide berikutnya, Bu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada dua macam model intermediasi. Jadi yang pertama itu terkait dengan direct finance ya. Di dalam hal ini tidak ada pihak di tengah sebagai intermediatornya. Jadi dalam hal ini langsung dari yang defisit ke yang dari yang defisit itu langsung meminjam ke yang surplus seperti itu. Misalnya melalui pasar keuangan dengan instrumen-instrumen keuangan itu obligasi seperti itu ya, saham gitu. Mungkin teman-teman juga sudah ada investasi ya seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang indirect finance. Nah, ini yang menggunakan perbankan sebagai perantara. Dalam hal ini untuk perbankan ada dua regulator yang saat ini mengawasi kegiatan perbankan. Yang pertama adalah OJK terkait dengan mikroprudensialnya, artinya terkait kegiatan individual bank, dan juga ada BI untuk makroprudensial, artinya BI akan mengawasi perbankan secara industri seperti itu. Nah, lanjut ke slide berikutnya, ini adalah bentuk-bentuk dari perbankan ya seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah ada pemahaman mengenai ini, bagaimana sih commercial bank, seperti apa yang disebut commercial bank, kemudian saving and loan association seperti itu ya. Untuk bentuk perbankan seperti ini memang ini bentuk standar yang universalnya. Tapi kalau di kita sifatnya lebih hanya bank umum, bank komersial seperti itu, dan juga BPR seperti itu. Cuma mungkin model bisnisnya ada yang konvensional dan juga ada yang syariah. Nah, bagaimana peran intermediator dalam hal ini? Apa sih yang membuat kita membutuhkan gitu ya untuk adanya intermediator ini adalah karena mereka dapat mengurangi biaya transaksi dari skala ekonomi yang dilakukan. Misalnya kalau satu-satu pinjamannya itu akan lebih mahal. Nah, kalau skalanya besar seperti mass production seperti itu akan lebih murah ya seperti itu. Dan juga ada diversifikasi risiko. Nah, yang berikutnya ini mungkin ada juga teman-teman sudah pelajari terkait accounting-nya ya, bagaimana suatu bank itu memiliki liabilities atau kewajiban-kewajiban berupa deposito, kemudian juga kalau tabungan gitu ya, giro seperti itu dicatat sebagai dana pihak ketiga oleh bank dan itu menjadi liabilities. Nah, tapi di sisi kita household itu adalah sebagai aset. Jadi kita punya aset ditaruh di bank, nah di bank mencatatnya sebagai liabilities. Korporasi juga sama seperti itu. Korporasi menempatkan dananya di bank, nah itu menjadi asetnya korporasi, tapi kemudian menjadi liabilities bagi bank. Nah, korporasi juga dalam hal ini, dalam hubungannya dengan government, itu boleh memiliki surat berharga pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya SBN seperti itu, nah itu bank juga termasuk sebagai korporasi, boleh memiliki SBN sebagai aset, komponen aset. Lanjut mungkin Bu Anggi, terima kasih. Nah, ini adalah kegiatan usaha bank tadi yang saya sebutkan di awal. Ada bank yang bank umum, ada bank perkreditan rakyat. Nah, mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya terkait hal ini ya. Juga terkait dengan kegiatan usahanya, di situ ada penghimpunan dana dan sebagainya.
kemudian juga di slide berikutnya Bu Anggi, mohon. Nah, ya. Nah, juga ada kegiatan terkait falas ya, untuk yang dealing room-nya seperti itu, Bang, itu diperkenankan juga untuk melakukan transaksi jual beli falas seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk BPR, ini transaksi yang boleh dilakukan memang sifatnya lebih terbatas ya, umumnya hanya menghimpun dana dari masyarakat dan juga memberikan kredit seperti itu. Lanjut mungkin Bu Anggi. Nah, ini kegiatan usaha produk perbankan. Secara garis besar bisa dibagi bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh perbankan itu ada penghimpunan dana, kemudian juga terkait payment system ya, dan juga ada trade finance seperti itu, treasury tadi yang terkait dengan jual beli falas, kemudian keagenan dan lainnya ini berupa trust gitu ya, tapi nggak semua bank memang menjalankan bisnis itu. Nah, dari sisi aset liabilities tadi sudah saya infokan ya di depan, liabilities yang tadi giro, tabungan, seperti itu. Nah, untuk aset itu kredit, kemudian surat berharga, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana bank itu sebenarnya sudah mulai bertransformasi dari bank tradisional, kemudian berjalannya waktu, itu sudah terbagi menjadi bank yang specialized, yang wholesale banking gitu ya, untuk yang bank-bank besar seperti Citi, kalau dulu waktu krisis itu Lehman Brothers, seperti itu ada bank-bank berskala besar yang umumnya mereka melakukan kegiatan usaha sebagai investment banking. Namun kemudian ada juga yang retail banking seperti itu. Nah, berjalannya waktu ada juga bank yang istilahnya palu gada gitu ya, semuanya ada. Nah, itu yang universal banking. Mereka menjalankan intermediasi, ada kegiatan financial planner juga. Nah, ini bentuk-bentuk yang seperti ini juga ada di Indonesia ya untuk bank-bank besar seperti BCA, Mandiri, seperti itu. Mereka cukup lengkap bisnisnya sampai dengan underwriter juga ada. Lanjut ke slide berikutnya, Bu. Nah, di slide berikutnya ini adalah tadi istilahnya sebenarnya ada universal banking, tapi ternyata mereka juga kegiatannya tidak benar-benar semua harus menjadi kegiatan usahanya gitu ya. Ada produk baru mereka bisa jual, ternyata enggak. Ada batasan-batasan yang diatur oleh OJK sekarang. Nah, terkait dengan ini adalah yang membatasi itu apa? Yang membatasi adalah modal. Jadi ada bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini bagaimana modal itu berpengaruh. Kenapa? Karena semakin banyak, semakin kompleks kegiatan usaha, itu risiko makin besar, sehingga dibutuhkan modal yang juga lebih besar untuk mengabsorb risiko. Nah, ini nanti mungkin bisa teman-teman lihat ya, baca juga ketentuannya juga ada, di situ kami tuliskan juga. Nah, ini batasan modalnya ya, hampir sama yang tadi. Jadi, kalau buku 2 sampai dengan buku 4 itu makin besar Bang ya. Nah, itu operasionalnya juga diharapkan makin efisien karena skalanya sudah besar. Tadi kan ada juga ya terkait skala ekonomis. Skala sudah besar, artinya mereka juga nasabahnya sudah banyak gitu kan. Nah, perbankan dengan model-model seperti ini harusnya sudah lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya. Makin ke arah buku 4 itu makin sifatnya bisa berkompetisi di regional harapannya. Jadi bukan hanya jago kandang gitu ya seperti itu, jadi sudah harus mengarah berkompetisi dengan bank-bank di regional. Oke, lanjut mungkin Bu, di slide berikutnya ada penempatan dana dari bank, ini juga hanya untuk pemahaman teman-teman. Kalau tadi disebutkan dana pihak ketiga, memang dana pihak pertama dan keduanya apa gitu ya. Nah, dari sini nanti bisa dilihat, yang pertama itu adalah modal, kemudian dana pihak keduanya itu adalah terkait dengan pinjaman dari pihak lain. Oke, baik. Yang selanjutnya ini juga adalah bentuk-bentuk dari produk dana pihak ketiga. Ada giro, ada tabungan, ada deposito, masing-masing ada fiturnya itu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya seperti apa, dan juga mungkin sudah ada di perkuliahan ya, dari Bapak Ibu dosen juga sudah disampaikan. Nah, sekarang adalah bagaimana produk-produk itu kemudian berkembang, karena terkait dengan dana pihak ketiga itu harus dilakukan transaksi-transaksi yang sifatnya adalah retail untuk nasabah itu sendiri tadi ya, sebagai deposan, juga
sebagai giran gitu, ada juga nasabah penabung. Nah, untuk melakukan transaksi-transaksi itu, kemudian mereka melakukan transaksi pembayaran, ini adalah metode-metode yang digunakan yang saat ini ada. Jadi mulai dari ATM, kemudian debit card, mobile payment. Nah, sekarang ini sudah menggunakan barcode, atau teman-teman mungkin sudah banyak yang menggunakan QRIS ya, QRIS. Nah, itu untuk alat pembayaran yang paling praktis ya. Nah, itu salah satu bentuk transformasi dari segi sistem pembayaran. Lanjut mungkin Bu Anggi. Nah, disinilah awal tadi sudah bertransformasi, perbankan sudah mulai bertransformasi. Nah, kemudian kita lihat di sini, apa sih yang melatar belakangi bank itu harus bertransformasi? Karena perkembangan digital itu bukan hanya di manufaktur ya, seperti itu yang namanya industri 4.0 seperti itu. Nah, di sektor keuangan ternyata juga ada perubahan yang dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi, ada perubahan-perubahan teknologi yang digunakan. Kalau kita lihat kuadran di sini, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa lihat, jadi dalam industri keuangan itu ternyata bukan hanya bank yang menjadi pelaku industrinya. Di kuadran 1 ini kita bisa lihat ada perusahaan-perusahaan yang terbentuk yang merupakan platform teknologi, dan sebenarnya dia tidak menyediakan jasa keuangan gitu ya, seperti Gojek seperti itu kan, awalnya hanya ride hailing. Nah, setelah itu berkembang, Gojek ini kemudian mempunyai juga sisi untuk payment-nya ya dengan GoPay seperti itu. Nah, kemudian di kuadran kedua ada perusahaan dengan kapabilitas teknologi yang tujuannya itu memberikan layanan jasa keuangan. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat siapa-siapa saja pemainnya ya, mungkin yang banyak dikenal itu Moka ya, yang untuk point of sales gitu, kalau teman-teman lihat ada gerai-gerai kecil gitu ya. Nah, itu yang menggunakan mesin kasir. Nah, seperti itu ada yang di provide oleh Moka. Nah, di kuadran ketiga ada perusahaan keuangan yang sedang mengadopsi teknologi. Nah, yang seperti ini memang justru banyak bank yang sedang berusaha bertransformasi. Jadi bank-bank ini sudah mengarah dari traditional banking menjadi digital banking. Layanan mungkin bukan berubah seutuhnya, bukan sepenuhnya tiba-tiba berubah jadi digital banking seperti itu ya, tapi layanan-layanan yang diberikan itu mulai mengarah ke digitalisasi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada OCBC, kemudian juga ada CIMB. Nah, ini contoh bank yang mulai melakukan transformasi ke arah digital. Dan di kuadran keempat, ada perusahaan-perusahaan lama sebenarnya ya, tapi mereka sudah mulai memberikan layanan jasa keuangan. Nah, ini ada Axiata seperti itu ya, yang mereka memang sebenarnya industri awalnya itu bukan industri keuangan, tapi kemudian karena tuntutan zaman seperti itu, udah digitalisasi di mana-mana, mereka mau nggak mau itu harus ada perubahan ke arah untuk yang financial service-nya, untuk pembayaran tiket mungkin seperti itu kalau AirAsia, dan yang Indomaret juga ya, Bapak Ibu teman-teman juga sudah sering mungkin lihat ada transaksi-transaksi payment yang dilakukan oleh Indomaret seperti itu. Lanjut mungkin ke slide berikutnya. Nah, disinilah kita lihat pergeseran struktural dalam ekonomi keuangan digital ini ternyata makin tahun, makin ke sini itu makin merubah ekosistem, kalau bisa dibilang seperti itu. Misalnya dalam hal ini adalah transaksi, kalau yang di sebelah kiri ini adalah transaksi untuk e-money. Nah, di awal-awal tahun 2015 seperti itu masih sedikit ya. Kemudian berkembang di 2019 itu sudah sampai 24,7% dari total transaksi itu dilakukan oleh pelaku digital non-bank. Nah, pemainnya sendiri itu berkembang terus. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanan, pertama itu OVO itu masih di bawah-bawah lah gitu, belum banyak akuisisi dari para, kalau dari kita ini nasabah bisa dibilang seperti itu ya. Nah, makin lama itu makin berkembang hingga OVO itu di tahun-tahun 2019 itu sudah pada posisi puncaknya. GoPay juga seperti itu. Nah, makin ke sini makin kelihatan siapa yang bisa survive sebenarnya.
ada OVO, ada GoPay seperti itu. Ya Bapak Ibu dan teman-teman juga pasti di handphonenya sudah ada aplikasi-aplikasi ini ya, yang menandakan mana sih yang sebenarnya bisa survive di konsumen, ya itulah yang ada di handphone teman-teman semua. Lanjut ke slide berikutnya Ibu. Nah, latar belakang untuk transformasi juga ada diwarnai dengan kalau bisa disebut adalah regulatory arbitrage antara banking dengan fintech. Itu kalau bisa dibilang seperti kayak banking itu merasa peraturan ketat ya, prudential bankingnya sangat dijaga seperti itu, tapi fintech itu hampir bisa disebut itu tidak berdasarkan pada prudential banking, tapi lebih ke arah market conduct. Artinya mekanisme pasar lah yang mengatur fintech seperti itu. Mereka itu mau berkembang bisnisnya seperti apa, mau melakukan inovasi itu seperti apa. Nah, itu regulasi-regulasinya tidak seketat di perbankan. Nah, kalau kita lihat di tabel ini ya Bapak Ibu, bisnis modelnya memang berbeda. Banking itu centralized seperti itu ya. Kalau fintech bisa kita bilang distributed. Jadi mereka itu bisa berlepasan satu-satu bisnisnya. Kalau tadi kita sebut itu Gojek. Gojek itu punya bisnis payment, punya bisnis yang terkait dengan GoFood-nya gitu kan. Kemudian juga dengan ride hailing. Nah, itu ada terdistribusi seperti lini bisnis seperti itu. Nah, kalau banking itu kan core bankingnya aja sudah satu gitu ya. Jadi semua transaksi itu terkendali, terpusat seperti itu. Bahkan mungkin yang kantor cabang pun mau di mana lokasinya itu memang harus ada report akhir hari gitu ya ke kantor pusat. Nah, kemudian terkait dengan risk modelingnya juga, kalau di perbankan itu bisa disebut ada risk exposure dan risk transformation. Artinya mereka juga mengelola risiko dan juga exposure risiko yang ada itu ditransformasikan lagi. Jadi nggak terkumpul di bank saja. Sementara untuk di fintech, risk exposure dan transformation-nya itu hanya mengelola yang ada di bisnis fintech-nya saja. Nah, kemudian kalau terkait dengan legal arrangement misalnya, nah nasabah dengan perusahaan saja. Kalau di fintech itu nasabah dengan nasabah. Nah, terkait dengan inilah sehingga bisa disebut tidak ada intermediasi gitu ya di fintech karena transaksinya langsung antara satu pihak dengan pihak kedua. Nah, kalau di perbankan itu ada intermediasi keuangan karena tadi di awal-awal kita sudah bahas ya, bank itu sebagai perantara antara pihak yang surplus dan yang defisit seperti itu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya, Ibu. Nah, yang berikutnya ini adalah terkait dengan evolusi perbankan. Tadi kalau disebut Pak Lutfi ya, teori Brad King seperti itu. Nah, ini juga mengacu pada teori-teori terkait itu, ada evolusi perbankan dari bank 1.0, kemudian 2.0, kemudian 3.0, dan sekarang menuju 4.0. Kalau 1.0 itu bisa dibilang hanya terbatas pada kantornya saja gitu ya. Zaman-zaman dulu itu traditional banking itu benar-benar hanya di bank itu saja. Mungkin kalau teman-teman lihat apa ya film-film zaman dulu ya, koboi-koboi gitu ya, zaman dulu itu yang transaksi perbankan itu hanya di satu bank itu saja. Nah, itulah 1.0 kalau bisa dibilang seperti itu. Kemudian 2.0 itu sudah ada layanan di luar cabang tapi menggunakan ATM. Jadi ada gerai-gerai ATM untuk membantu nasabah-nasabah yang mungkin kesulitan untuk datang ke bank, terus bank juga tidak ingin nasabah itu menumpuk di kantor cabang ya, sehingga mereka juga menggunakan teknologi ATM. Nah, yang berikutnya yang 3.0 ini sudah ada mulai mengarah self-service banking. Artinya sudah menggunakan smartphone seperti itu. Jadi kita nasabah sudah bisa menggunakan mobile banking ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman juga sudah melakukannya. Nah, itu dalam tahapan 3.0. Nah, kalau yang 4.0 seperti apa? Nah, inilah yang sekarang memang sudah mulai banyak bank itu menggunakan teknologi-teknologi seperti AI, seperti itu ya, machine learning. Mereka berupaya untuk
mengefisiensikan proses terkait dengan nasabah, layanan nasabah, nah juga manajemen risiko seperti itu ya. Nah itu sudah menggunakan mengarah sebenarnya ke 4.0. Karena sebenarnya kalau the real 4.0 itu sudah sangat minim sekali penggunaan manusianya, human-nya itu sudah, human touch-nya itu sudah sangat minim ya, artinya transaksi itu terjadi berdasarkan pekerjaan mesin yang proses ya, menggunakan robotik tadi AI dan machine learning seperti itu, sehingga penggunaan manusia itu relatif sedikit. Nah itu yang sebenarnya sudah 4.0. Nah dalam hal ini 4.0 itu adalah bagaimana utamanya adalah menawarkan customer experience seperti itu. Kalau dulu mau buka rekening itu harus datang ke kantor, nah sekarang itu sudah tidak lagi. Nah terus tapi bagaimana untuk aspek APU PPT atau AML ya, anti money laundering-nya. Nah itu menggunakan biometrik misalnya seperti itu, nah itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan AI dan machine learning untuk mengenali calon nasabahnya. Nah itu 4.0. Kemudian lanjut Bu Anggi, slide berikutnya. Nah, prasyarat untuk menuju digital banking itu sebenarnya ada 4 pilar. Jadi nggak serta-merta suatu bank itu bisa menjadi suatu digital banking gitu ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi banking, di mana omni banking ini bank itu harus punya jalur layanan kepada konsumen itu yang streamline. Kemudian juga yang modular banking itu. Modular banking, ini prasyarat yang kedua, adalah memiliki arsitektur sistem seperti Lego gitu ya, bisa disusun gitu strukturnya. Fungsinya itu bisa dari satu perangkat, kemudian dirangkai seperti itu. Nah, itu kemudian menjadi satu kesatuan fungsional. Nah, itu dimaksud dengan modular banking. Nah, yang ketiga ini yang banyak dibahas sekarang adalah open banking. Open banking ini adalah bagaimana menghubungkan satu entitas dengan entitas lain itu menggunakan API, Application Programming Interface. Yang banyak digunakan sekarang adalah API ini menghubungkan bank dengan fintech misalnya, karena memang lebih mudah di antara kedua entitas tersebut untuk saling bertukar informasi seperti itu. Jadi bank bisa menggunakan fintech untuk kemudahan-kemudahan menggapai nasabah-nasabah yang kalau berdasarkan standar perbankan itu tidak bisa dirangkul gitu ya. Nah, dalam hal ini financial inclusion seperti itu. Nah, fintech pun dengan kondisinya sebagai startup, entitas-entitas baru, belum punya database untuk nasabah yang besar seperti perbankan. Nah, mereka menggunakan ini untuk kemudian berkolaborasi, fintech-fintech ini menawarkan layanannya ya kepada nasabah-nasabah perbankan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah prasyaratnya adalah smart banking. Ini tadi menggunakan AI, seperti dia menggunakan machine learning, juga nanti ada teknologi-teknologi mungkin di DLT ya yang digunakan seperti itu. Nah, itu sudah menuju ke smart banking. Nah, apakah semua bank yang menuju digital banking, bank-bank kita ini sudah memenuhi 4, memang tergantung darinya masing-masing ya, belum semuanya. Karena memang untuk memenuhi 4 prasyarat ini adalah salah satunya bisnisnya bagi ada masalah terkait investasi seperti itu ya. Nah, namun sebelum itu ini kita bahas dulu ya teman-teman mengenai pros dan cons-nya terkait dengan perbankan di era digital. Mungkin kalau dibilang digital itu sudah pasti asumsi atau mungkin persepsi dari orang gitu, itu sudah suatu hal yang wah keren gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak semua yang terkait dengan digital itu adalah suatu hal yang positif 100% gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada pros dan cons-nya. Yang pertama itu terkait kalau pros-nya itu ada kemudahan-kemudahan, memang kemudahan memperoleh akses, jadi didukung internet ya tentu saja. Nah, tapi ini juga menjadi kendala dalam hal posisinya itu berada di daerah 3T gitu ya, terdepan, terluar itu kan
tidak semua daerah 3T itu terjangkau oleh internet ya. Jadi yang proyek satelit Palapa itu juga ternyata nggak semua daerah yang ditarget itu bisa terjangkau oleh internet seperti itu. Nah, kemudian transaksi dengan menggunakan digitalisasi ini sebenarnya memang lebih hemat biaya operasional, gitu ya. Artinya yang sudah pasti tadi human capital itu agak berkurang, perlahan-lahan itu akan terdilusi digantikan dengan robotik ya seperti itu, mekanisme-mekanisme dari mesin-mesin yang diprogram sedemikian rupa. Nah, itu yang akan membuat biaya transaksi itu menjadi lebih murah. Nah, tapi di sisi lain, walaupun transaksinya lebih murah, tidak semua masyarakat kita itu paham atau punya literasi digital, apalagi keuangan digital seperti itu. Jadi mungkin smartphone saja nggak semuanya punya gitu ya untuk yang kalangan-kalangan tertentu seperti itu. Nah, itu yang bagaimana mau dijangkau gitu dengan layanan keuangan. Nah, itu masih ada PR terkait itu. Terkait literasi dan juga infrastruktur ya sebenarnya. Bukan hanya internet, devices-nya juga kita itu sebenarnya belum merata. Kalau ada riset yang menyebutkan dari sekian ratus juta penduduk Indonesia itu disebutkan bisa memiliki 1 atau 2 gitu, ya nggak semuanya tapi gitu. Ada yang memang 1-2 gadget gitu ya per orang, tapi ada juga yang nggak punya sama sekali. Nah, itu yang harus digali sebenarnya untuk financial inclusion, nah dengan digitalisasi. Nah, kemudian 24 jam, 24/7 gitu ya, kalau istilah layanan perbankan digital ini tidak ada waktu istirahat, semua transaksi itu berjalan 24 jam, 7 hari seminggu. Nah, itu memang hal-hal yang kalau dibilang positif-positif, tapi di sisi lain juga ada terkait dengan risiko tindak kejahatan, cyber risk ya seperti itu. Nah, itu juga menyebabkan orang yang niatnya jahat itu punya peluang yang lebih banyak gitu karena sistem itu nggak off sama sekali gitu ya. Mungkin itu selanjutnya Bu Anggi. Nah, ini tadi kalau yang bisa disebutkan mengenai investasi ya. Investasi untuk digitalisasi. Nah, ini memang menjadi PR ya bagi perbankan kita karena tadi kalau dilihat dari modal intinya saja kan ada dari buku 1, 2, 3, 4 seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman. Tidak semua bank itu punya modal yang memadai untuk merubah atau bertransformasi menjadi suatu bank yang digital bank lah seperti itu. Nah, mungkin terkait itu juga selain mereka terbatas dari modal ya investasi juga human capital-nya juga seperti itu, kapabilitas dari masing-masing personel di perbankan itu juga berbeda-beda. Kemudian juga adalah inovasi produk itu kan membutuhkan suatu, kalau di perusahaan manufaktur itu R&D gitu ya, ada research and development-nya. Jadi inovasi itu nggak datang tiba-tiba. Nah, ini yang memang jadi kendala juga bagaimana perbankan itu harus melakukan riset dulu, kemudian itu perlu waktu, ada biayanya juga selain nanti biaya untuk investasinya. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala. Dan yang terutama ya yang menjadi antisipasi dari kami juga di sisi regulator adalah terkait dengan kejahatan cyber. Nah, cyber risk ini kan tidak dapat diduga ya Bapak Ibu. Nah, tapi begitu terjadi, nah ini bisa berpotensi menjadi systemic risk dari sisi operational risk-nya. Nah, kalau kemarin-kemarin itu ada kejadian satelit hilang gitu. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh human gitu ya, tapi itu potensi terjadinya itu ada, sehingga kalau bisa disebut sebagai black swan theory ya gitu, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga pernah dengar suatu hal yang likelihood-nya itu sepertinya nggak akan muncul, tapi begitu muncul itu sistemik dan berpotensi membawa kerugian yang cukup besar seperti itu. Nah, di sini mungkin bisa dilihat bahwa transformasi digital ini memang selain investasi juga karena tadi basisnya digital ini adalah memberikan customer experience. Nah, bagaimana bank itu harus berinovasi, kemudian memenuhi ekspektasi kalangan milenials ya, terutama kalau kita yang milenials terpenjara di kolonial ini sebenarnya
dengan produk dan layanan yang ada itu sudah oke gitu ya Bu ya. Bapak Ibu mungkin sudah nyaman lah dengan kondisi yang sekarang. Nah, tapi buat kalangan milenials ini ya ada pemikiran yang kenapa sih untuk mencairkan deposito harus datang ke bank gitu. Kalau buka rekening saja kan sekarang udah nggak perlu ke bank. Nah, mencairkan depositonya kenapa mesti ke bank juga gitu. Mungkin ada pemikiran-pemikiran inovasi-inovasi yang seperti itu yang diharapkan, experience yang di luar pemikiran kaum kolonial lah seperti itu ya. Nah, itu bisa jadi itu dapat dipenuhi gitu di suatu ketika di masa yang akan datang ya, mungkin adik-adik mahasiswa di sini yang menjadi inovatornya seperti itu dengan startup-nya atau mungkin nanti masuk di banking dan jadi bagian product development. Nah, itu mungkin bisa terpenuhi seperti itu. Mungkin dari saya itu ya Bu Anggi, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, ini memang waktu ya yang terbatas, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, begitu ya Bu Anggi. Terima kasih Bu Anggi, saya kembalikan ke Bu Anggi. Terima kasih Bu Riri Santi yang sudah menjelaskan materi ini secara runtut gitu ya, sampai apa sih sebetulnya tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan. Nah, sebetulnya di Indonesia ini ada nggak ya Bu yang bank yang murni digital? Apa Bank Jago ya? Betul ya Bu Riri? Iya, betul Bu. Bank Jago itu murni dia. Bank Jago yang dibeli Disebutnya BCA itu sudah seperti menjadi itu. digital banking ya? Ya, betul Bu. Jadi satu-satunya bank yang udah digital banking sebetulnya Bank Jago itu ya Bu ya? Dari izin awal Bank Jago Bu. Cuma memang dari Iya. OJK sudah ada pengajuan-pengajuan ya, ada beberapa juga yang dalam proses. Jadi mereka sudah mengajukan, tapi kan ada assessment gitu ya Bu ya dari OJK. Iya. Gitu, Bu. Jadi ada beberapa bank, 6 bank ya kalau nggak salah yang memang sudah proses persetujuan. Proses menjadi bank. Iya. Ya, cuma Bank Melalui Jago proses tadi kan ada pionir. pilar-pilarnya yang harus dilalui ya Bu ya. Iya, Bu. Gak gampang ternyata Bu. Iya, betul. Baik, saya persilahkan kepada audien, mahasiswa, juga Bapak Ibu dosen, kalau ingin menanyakan, mumpung ada ahlinya di sini, silakan boleh langsung membuka mic bertanya, mau menulis lewat chat juga boleh, saya persilakan adik-adik mahasiswa. Nah, ini ada ini pertanyaan dari Trias. Oke. Menurut laman kompas.com, baru ada 114 bank, 14 bank, 14 bank yang memiliki layanan digital perbankan. Lalu bagaimana dengan sisanya? Apakah bisa sebuah bank mengalami ketertinggalan dalam perkembangan digital kali ini? Nah, gimana ini Bu Riris? Langsung satu-satu aja langsung dijawab ya Bu Riris ya? Ya betul Bu, biar nggak lupa ya Bu. Biar nggak lupa. Baik, terima kasih Hanya Mbak dari Trias ini. Ya. Trias kalau mau buka mic boleh juga Trias, mungkin Ya, lebih clear boleh. Ya, menarik sekali Bang ini pertanyaannya Bu. Pengamat perbankan ini kayaknya Mbak Trias ini sampai. Nah, ya. Jadi memang 114 bank itu sudah memiliki layanan digital seperti misalnya BTPN dengan Genius-nya seperti itu ya. Kemudian kalau CIMB itu juga Digi ya, Digi-nya itu Octopus. Nah, itu kalau dibilang memiliki layanan digital itu sudah relatively kalau dari 127 bank itu ada 114 tadi yang disebut Mbak Trias itu benar, mereka sudah mulai paling tidak dari mobile banking, kemudian dari pengenalan nasabah gitu ya, untuk AML-nya itu juga sudah mulai menggunakan digitalisasi seperti itu. Tapi memang ada bank-bank yang kalau tadi bisa dibilang di segitiga buku itu, nah itu bank-bank yang buku 1 seperti itu ya, mereka terkendala permodalan untuk inovasi dan juga mungkin kapabilitas ya. Selain nggak punya modal, kapabilitas dari personel di dalamnya juga mungkin belum mengarah ke sana gitu, karena mereka masih sifatnya kredit, simpanan, seperti itu. Nah, bank-bank seperti itu yang mungkin saja mereka saat ini belum gitu ya, tertinggal lah gitu. Tapi
mestinya ya kalau mereka memang berniat untuk tetap berada di ekosistem itu, mereka harusnya mau nggak mau itu akan dipaksa untuk bertransformasi. Entah itu mereka nanti berkolaborasi dengan fintech, tadi dengan API gitu ya, interlink antara perbankan dan fintech, atau mereka nantinya diakuisisi oleh bank besar seperti itu, sehingga nanti bank besar itulah yang akan injeksi modal, kemudian mereka ditransformasi menjadi bank digital seperti Bank Jago itu kan sebenarnya dulu Ya, Bank Atos gitu ya Bu ya. beli Nah, BCA ya. ya terpaksa seperti itu gitu Iya. untuk bertransformasi menjadi digitalnya. Mungkin begitu Bu untuk yang pertanyaan ini Bu. Iya, oke, Mudah-mudahan cukup bisa jelas menjawab ya, Mbak Trias. Mbak Trias ya. Oke ya. Cukup Ibu, terima kasih. Iya, Terima kasih Mbak sama-sama. Trias. Oke. Nah, COVID ini menjadi katalisator mempercepat proses digital ya, Bu Riris ya. Ya, betul Bu. Ya antara alhamdulillah, alhamdulillah ya hikmah lah ya Bu ya, ada Hikmah. Positifnya itu Jadi, ya, mempercepat proses betul, digitalisasi betul, Bu. ya. Ya Bu, jadi mungkin kalau nggak ada pandemi ya, digitalisasi itu baru mulai running itu di 2022 gitu Bu. Roadmap Iya, dari bisnis plan perbankan itu memang sudah ada mau bertransformasi digital gitu. iya. Pelan-pelan mereka namanya juga memperhitungkan tadi budget seperti itu ya Bu ya, dan juga ada research-nya dulu. Nah, tapi begitu COVID 2020 Mau nggak mau ya mau nggak terpaksa. mau harus. Kalau nggak mereka ketinggalan gitu kan Bu. Betul. Fintech Karena sudah kan banyak harapannya yang kan contactless mengakuisisi. ya. Iya, Betul. betul, Nasabah betul, kepingin menikmati fasilitas banking, tapi dia nggak usah datang ke kantor gitu ya. betul, betul Bu. Kalau masih harus datang ke kantor ya itu bukan transformasi gitu katanya Iya, Bu. Berarti iya, nggak ada inovasi gitu Bu. iya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, Bu Riris. Perkembangan dunia digital memicu ya terjadinya perdagangan internasional, baik produk secara nyata, jasa maupun produk digital. Pertanyaan saya, mengapa fee atau biaya untuk transaksi pencairan dari mata uang asing ke rupiah terbilang besar? Contohnya dari pencairan PalPay ke bank lokal ya. Untuk hari ini, apakah memang sudah kebijakan masing-masing atau ada potensi untuk menekan biaya tersebut? Ya, Oke, memang pertanyaan ini dari Arda. jadi isu ini, Mas Arda ini udah forward looking ini. Jadi sekarang Bu, isunya memang sudah mengarah ke cross border payment Bu. Jadi kendala yang ada di cross border payment itu valid yang Mas Arda bilang ya, costly, biaya mahal, kemudian aksesnya susah begitu ya Bu ya, dan juga lama seperti itu. Nah banyak startup baru itu malah yang sudah come up dengan teknologi yang ditawarkan itu bisa lebih cepat gitu dari perbankan. Saingannya Nah, bank berarti ini ya. Nah, itu benar Bu. Tapi mungkin seperti PayPal ini karena masih dibilang pemain besarnya lah ya, jadi bisa men-set up pricing yang lumayan mahal lah seperti itu Bu. Nah, nanti suatu ketika makin banyak pemain yang bergerak di bisnis ini, pasti ini biayanya turun. Nah, itu yang kita dorong memang Bu. Artinya bukan hanya bank yang harus bertransformasi, fintech pun kalau mereka ini masih merasanya saya besar gitu kan, kalau mau harga sekian gitu, kalau nggak mau ya sudah. Nah itu nanti lama-kelamaan itu akan berubah gitu, karena sudah mulai ada pemain-pemain baru yang bisa menawarkan dengan harga yang relatif lebih murah gitu ya. Kalau di sosial media mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah ada ya iklan-iklannya seperti itu ya di Instagram, di Facebook seperti itu yang menawarkan transfer antar negara itu dengan biaya yang lebih murah. Kenapa mereka lebih murah? Pernah ada salah satu narasumber yang kami undang juga untuk FGD Bu. Jadi itu Wolex namanya. Mereka itu sebenarnya seperti perpanjangan tangan bank saja Bu. Jadi mereka punya akun di bank, misalnya di BCA, di Mandiri atau di mana-mana. Nah, mereka itu bisa bertransaksi menggunakan platformnya bank, menjadi nasabahnya bank seperti itu, tapi itu sudah terhubung dengan akun mereka juga, partnernya gitu ya Bu ya, di negara lain. Jadi
udah seperti transaksi antar bank, cuma mereka yang seperti collect dari nasabah-nasabah kecilnya lah gitu Bu. Jadi nasabahnya itu ada yang importir untuk barang-barang yang sifatnya apa ya, pernak-pernik gitu Bu, yang dari China seperti itu katanya. Nah itu mereka ternyata lebih murah, itu ya bisa seperti itu transaksinya gitu. Ini jadi isu juga Bu di Bank Sentral. Kemarin juga kami ada diskusi terkait dengan bagaimana sih arah ke depan untuk digitalisasi di Bank Sentral juga. Karena yang harus bertransformasi bukan hanya bank komersial begitu ya Bu ya, dari sisi kami juga sebagai regulator itu juga ada wacana untuk bagaimana sih dengan bank-bank di luar sana, bank sentral di luar sana itu membangun suatu ekosistem cross border payment yang nantinya itu menjadi solusi yang menawarkan lebih murah, lebih cepat begitu Bu, dan gampang diakses. Begitu Bu. Untuk Mas Arda, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Bu Riri penjelasannya. Kemudian saya baca pertanyaan berikutnya. Di saat perpindahan transformasi 3.0 ke 4.0, bagaimana cara layanan perbankan meminimalisir manajemen risiko? Nah, ketika berpindah itu gimana meminimalisir manajemen risikonya ini, Bu Riri? Betul. Ini Mbak Trias lagi ya yang nanya ya, rajin ini Mbak Trias nih, kalau ada hadiah dapat hadiah. Ya Mbak Trias, memang transformasi 3.0 ke 4.0 itu tidak serta-merta dilakukan gitu ya. Jadi bank-bank ini mereka sudah memikirkan sedemikian rupa manajemen risikonya, jadi dicicil gitu. Tadi kan dari 112 bank itu sudah memiliki gitu ya layanan digital. Nah, jadi mereka mulai dulu dengan payment biasanya. Payment, kemudian baru nanti transaksi-transaksi yang lebih besar seperti itu. Jadi mereka memitigasi risikonya seperti itu, bertahap. Kemudian yang menjangkau nasabah luas dulu seperti itu, yang retail ya, karena itu memang yang paling ribet kalau ada kejadian quote-unquote risiko operasional yang uang nggak bisa ditarik gitu kan. Nah itu sebenarnya mungkin bukan masalah likuiditas gitu, tapi masalah operasional risk. Nah itu mereka sudah memitigasi, jadi dimulai dari itu bertahap dulu. Kemudian yang sensitif lah istilahnya di nasabah, nah, baru nanti fully digital. Karena selain masalah risiko, sebenarnya juga adalah masalah modal gitu kan, investasinya juga kan besar. Jadi mereka bertahap dulu dari yang mereka bisa manage untuk dari segi modalnya. Nah itu dari situ mereka mulainya. Mungkin begitu Mbak Trias. Ini mahasiswa teladan ya Bu, mahasiswi teladan. Aduh, ingin tahunya cukup besar nih. Kalau boleh tahu ini Bu Riri, tadi bicara modal, minimal bank buku berapa yang bisa murni menjadi digital? Apa 3 ke atas? Atau mulai bank buku 2, Bu? Ya begitulah Bu. Artinya kalau dilihat itu kan yang akhirnya diambil ya, diakuisisi itu kan bank-bank buku 1 ya Bu ya, yang memang mereka udah apa namanya angkat topi. Sulit kalau nggak digital, sulit ya Bu. Gitu ya. Betul Bu. Memang modal apalagi teknologi kan memang masih mahal Bu. Jadi yang bisa bermain untuk inovasi-inovasi digital itu di buku 3, buku 4. Buku 3 ke atas ya Bu ya. Ya betul Bu. Iya, oke. Sudah nasabahnya juga banyak ya Bu ya, karena mereka juga kan infrastrukturnya juga mahal ya Bu ya. Betul Bu, begitu. Kemudian ini Trias lagi, apakah ada peraturan sendiri yang dibuat OJK dalam layanan digital banking? Mungkin saya tambahi pertanyaannya ya. Bagaimana pembagian aturan ya antara OJK sama Bank Indonesia ini Bu Riris terkait perbankan digital? Oke, baik Bu Anggi dan Mbak Trias. Jadi secara garis besar pembagiannya itu yang payment untuk sistem pembayaran itu oleh BI. Jadi otoritasnya adalah Bank Indonesia. Nah, yang terkait dengan fintech lending, perkreditan seperti itu ada di bawah OJK. Jadi dalam hal satu entitas ini punya 2 layanan itu ya berarti dia mengajukan ke BI dan mengajukan juga OJK.
betul. Jadi Iya. kalau yang kenapa kita lebih ke sistem pembayarannya kan karena memang awalnya itu kan bank sebagai penyedia jasa sistem pembayaran, tapi kemudian ada fintech, ya berarti fintech masuk juga ke objek yang kami atur gitu Bu. Nah, tapi dari sisi lending yang fintech peer-to-peer lending itu ya, kalau yang mungkin Bapak Ibu teman-teman sering dengar beritanya yang begitulah ya, yang pinjaman Pinjol. online Pinjol. legal gitu. Nah, itu ada di ranah OJK itu Bu. Iya, iya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Riris. Ini pertanyaan dari Bella Cahya. Ya, dalam digitalisasi perbankan, memungkinkan lebih sedikitnya human capital yang akan berperan dalam bank itu sendiri, yang secara otomatis membuat persaingan menjadi semakin ketat. Lalu skill khusus apa yang bisa dikembangkan dari kami untuk bisa memenangkan persaingan? Nah, gimana Ya, ini memang ini tipsnya jadi supaya Bu, tetap ya. memenangkan persaingan? Betul Bu. Nggak hanya di sektor keuangan ya Bu, dan Mbak Bella ya, dari sektor manufaktur juga kan sudah banyak ya isu yang diangkat terkait dengan nanti ada rasionalisasi nih kalau sudah otomasi seperti itu kan, kemudian unemployment meningkat gitu kan ya, isunya seperti itu. Nah, tapi untuk teman-teman di sektor keuangan ya memang kompetensi yang bisa dilengkapi, skill set yang berkaitan dengan teknologi tentu saja, karena kan ini eranya digital ya, seperti itu. Kalau teman-teman mungkin browsing gitu ya, data scientist itu sekarang lagi tren gitu. Nah, itulah yang mungkin skill set seperti itu yang bisa menjadi tambahan ilmu lah bagi teman-teman untuk nanti bisa bersaing di perbankan. Karena kalau memang seperti kita, saya juga dari ekonomi ya banyak gitu kan, tapi kalau yang sudah ada tambahan skill set terkait dengan mungkin punya sertifikasi blockchain seperti itu, kemudian DLT, terus juga mungkin bisa pengolahan big data ya seperti itu dengan menggunakan Python atau teknologi-teknologi yang di sekitar itulah di bidang itu. Nah, itu pasti punya daya tambah ya, punya nilai tambah. Kalau teman-teman masukkan di CV, itu pasti HR itu sudah lihat, oh ini sudah ada background lah, tinggal nanti kebutuhan banknya mau diarahkan ke bidang yang apanya, seperti itu. Begitu, Bu. Di mute ya, kayaknya Bu Anggi masih termute, Bu. Ya udah Bu, Ya, mute lagi. Nah, siap. Oke, ini ada pertanyaan bentar dari ketarik ke bawah. Bentar. Oke, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ini. Bu Riris, mudah-mudahan nanti ya. Semangat. Ini ada 228 peserta. Tadi sempat saya lihat 200 hampir 245 ya. Ini ya ini. Seiring perjalanan zaman di era 4.0 atau kedepannya mungkin ada pembayaran tunai akan digantikan dengan pembayaran digital. Lalu bagaimana dengan percetakan uang? Uang ya. Ini baru aja kemarin percetakan uang ya. Saya tuh kemarin jadi moderator CBDC di Tiongkok dan di Eropa, Bu. Iya, Bu. Nah, ini memang arahnya ke situ, Bu. Tapi kita masih belum tahu ya, untuk BI sekarang ini masih kajian. Dan memang itu akan berpengaruh, betul Mbak Trias. Kalau dari riset yang sudah dilakukan di negara-negara yang sudah lebih dulu ya melakukan pilot project terkait dengan pembayaran digital menggantikan tunai, memang itu berpengaruh, Bu. Jadi uang kartal penggunaannya itu semakin turun ya beberapa tahun terakhir ini. Nah, seiring dengan campaign, karena memang pemerintahnya juga di sana, khususnya di Tiongkok, yaitu mereka sudah niat untuk mengimplementasikan CBDC. Ya, jadi mereka sudah kalau dibilang ada campaign gitu Bu, nah itu mereka sudah menerapkan itu, test case-nya itu dengan misalnya Mbak Trias dikasih dulu nih modal dengan kalau dirupiahkan tuh 200 yuan lah gitu Bu, itu sudah dititipkan di
handphone, menggunakan medianya handphone. Nah itu sudah uji coba, terus masyarakat merasa nyaman. Nah itu mereka memang tidak lagi menggunakan uang kartal, Bu, kalau di sana. Jadi betul, Mbak Trias, itu akan berpengaruh, uang kartal itu pencetakannya juga nanti akan berkurang ya, dan memang itu sebenarnya niat yang akan, tujuan yang akan dicapai ya, menggunakan digital itu harusnya yang uang kartalnya juga berkurang gitu kan penggunaannya. Jadi lebih efisien biaya cetak ya, biaya cetak itu lebih efisien, remisenya ya itu distribusi uangnya dari tempat pencetakan ke berbagai wilayah, apalagi kita Indonesia ini kan sangat luas wilayahnya. Nah seperti itu Bu, itu nanti yang ingin dicapai seperti itu. Tapi apakah kita akan mengimplementasikan, nah itu masih dalam kajian Bu, karena tidak gampang untuk men-set up teknologi, infrastrukturnya, kemudian juga memilih desain yang sesuai gitu ya untuk negara kita gitu, karena setiap negara kan perekonomiannya lain-lain. Kalau di Tiongkok mungkin karena mereka sosialis pakai gitu kan orang mau nggak mau langsung menggunakan gitu ya Bu ya. Kalau di kita kan pilihan itu ya demokrat lah ya Bu ya, demokrasi. Masih timbang sana timbang sini ya Bu. Betul Bu, ada memang negara-negara di Eropa itu juga ada yang sudah kajian seperti Swiss itu tidak langsung mengimplementasikan karena menurut mereka sistem pembayaran yang sudah ada sekarang ini sudah oke gitu. Jadi istilahnya tidak mau berinvestasi, menambah investasi untuk satu networking yang baru gitu ya, karena memang mungkin di sana juga penduduknya kan sedikit ya Bu ya, nggak susah distribusi uang, nggak banyak cetak uang seperti itu Bu. Begitu Bu Anggi, Mbak Trias. Terima kasih Bu Riris. Ini pertanyaan berikutnya dari Nuril, Mbak Nuril. Apakah benar pekerjaan banker di masa depan dapat digeser dengan mesin? Lalu bagaimana dengan para lulusan perbankan? Apakah ada bagian tertentu yang diganti mesin? Iya, gitu. Yang tidak dapat diganti dengan mesin. Tidak dapat diganti. Ya, ini pertanyaan tulen mahasiswa perbankan. Iya. Sebenarnya sama ya seperti yang tadi jawaban ke Mbak Trias, pasti yang harus dikerjakan oleh manusia tetap ada, karena biar bagaimanapun mesin juga kan dioperate oleh manusia. Untuk desainnya juga yang mendesain manusia gitu Bu. Untuk desain bisnisnya dan desain teknologinya itu juga kan manusia. Jadi kalau dibilang tadi bagaimana dengan para lulusan perbankan, yaitu dilengkapi dengan skill set teknologi ya. Sekarang ini kita artinya menyesuaikan dengan zamannya digital ya digital. Nah kalau sekarang kami di Central Bank juga Bu, selain digital, skill set-nya juga ada sustainable finance gitu kan. Seperti apa sih requirement yang harus ditetapkan, yang harus di set up, kebijakan-kebijakan seperti itu juga akhirnya kami harus belajar juga bagaimana green financing, sustainable finance seperti itu. Jadi isunya sekarang ini dua, selain digital juga green economy. Green economy. Iya, ya, oh, gitu, iya. Makasih Bu Anggi. Ya, makasih Bu Riris. Oke, berikutnya mohon izin bertanya Bu Riris, adakah regulasi yang dibuat oleh BI untuk menarik pengguna digital finance service lebih memilih penyedia lokal dibanding penyedia dari luar? Regulasi ya? Ya. Oh, regulasi sih nggak ada ya Bu ya. Artinya memang sampai dengan saat ini tuh industri itu dibiarkan tumbuh karena memang itulah Bu yang namanya teknologi itu harus bisa, kami sebagai regulator itu harus bisa membalancing antara inovasi dengan risiko. Termasuk juga dalam hal ini adalah bagaimana pelaku bisnis di bidang itu tuh bisa bersaing secara adil gitu Bu. Kalau dari awal kita sudah matikan gitu kan ya, jadi nanti ada macam-macam lah isunya ya terkait politik seperti itu. Nah, tapi memang ke depan itu seperti bank juga, kalau Bapak Ibu dan teman-teman juga dulu waktu arsitektur perbankan gitu ya, seperti itu yang asing itu memang kita arahkan perlahan-lahan supaya digiring. Ini mau jadi menjadikan bank ini sebagai
investment aja atau dia sebenarnya mau istilahnya beroperasi sepenuhnya. Nah, cuma memang dalam hal legally binding gitu ya, kita sampai dengan saya terakhir sebelum ada OJK gitu ya, kita nggak bisa istilahnya mengikat bank itu supaya legally incorporated di Indonesia. Artinya kita memaksa gitu, nah itu nggak bisa. Kita masih sebagai negara open economy ya, jadi apapun yang dari luar kita terima karena memang kita sebenarnya bergantung juga sama investor dari luar. Ya. Seperti itu. Gitu, Iya. Bu Andi. Iya, terima kasih Mbak Ambar. Cukup terjawab ya pertanyaan Mbak Ambar ya. Baik, saya beralih ke pertanyaan berikutnya dari tarik ke atas. Mbak Awita ya. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Riris tadi bahwa masih banyak masyarakat yang belum mampu beradaptasi dengan digital karena literasi yang kurang. Lalu apa saja upaya yang dilakukan untuk membuat digitalisasi yang merata bagi masyarakat? Nah, edukasinya gimana ini, Bu? Ya? Karena literasi kita kan masih rendah sebetulnya ya. Ya, betul Bu. Ini memang PR ya, Mbak Wita. PR karena memang kalau dibilang di kalangan kita mungkin begitu ada digital mindset, in-house training digital mindset, nah itu mungkin langsung kita berminat ikut gitu ya, pengen tahu. Nah kalau yang kalangan tertentu memang mau nggak mau itu harus memasuki komunitasnya atau ekosistemnya seperti itu. Yang kita coba itu terkait UMKM, Bu Anggi. Jadi kami masuk ke UMKM, nah itu kita coba mereka supaya go digital seperti itu. Karena apalagi pandemi ya Bu ya, seperti yang Ibu bilang tadi, betul. Mengakselerasi teknologi ini. Kalau Program mereka, BI juga banyak ya melakukan edukasi ke UMKM ya Bu ya, ke arah digital. Jadi inovasi. Ya betul Bu, dari yang UMKM subsistence gitu ya, yang masih sifatnya bansos, nah itu kan sudah pakai sudah menggunakan rekening gitu ya Bu ya. Bansos itu sudah lewat rekening perbankan gitu kan, bank-bank tertentu yang ditunjuk, nah itu sudah menggunakan ATM lah. Nah itu mulai dari situ, kemudian dilakukan edukasi, naik ke UMKM yang berikutnya lagi, itu mereka sudah dikenalkan bagaimana membuat produk atau publikasi produknya secara digital. Jadi ada pelatihan-pelatihan seperti itu dari, kalau kami juga menggandeng idea gitu ya dari digitalnya UMKM lah, itu mereka mengajarkan bagaimana fotografi untuk masuk ke platform digital seperti itu. Nah, tapi kita edukasi juga secara keuangannya, dari aspek keuangannya seperti apa. Karena banyak UMKM ini yang memang belum bisa memanage keuangannya, belum bisa melakukan pencatatan keuangannya, seperti itu Bu. Kalau yang sudah perusahaan-perusahaan settle kan sudah punya laporan keuangan sendiri gitu ya Bu Anggi ya. Nah ini kita membuat suatu sistem namanya si Apik. Nah itu mereka bisa menggunakan aplikasi itu untuk mencatat pendapatan, pengeluaran seperti itu Bu. Nah nanti dengan literasi itu, mereka menggunakan sistem itu, aplikasi itu nanti men-generate data Bu. Nah data itu bisa digunakan oleh perbankan untuk membuat credit scoring nasabah UMKM. Jadi mereka bisa mendapatkan fasilitas kredit. Itu, tentu ada penilaian-penilaian lain ya, tapi paling tidak kalau selama ini perbankan itu merasa sulit nih mengukur keuangannya si UMKM, sekarang tuh sudah ada catatannya gitu. Terus sekaligus mendidik literasi keuangan mereka juga, gitu. Jangan sampai ini dana usaha tapi kemudian terpakai buat pribadi gitu kan Ibu ya. Nah terus akhirnya usahanya nggak berkembang gitu kan. Begitu kalau Mbak. Ini Bu Riris, kalau di negara ASEAN ya, tingkat literasi yang paling rendah siapa? Bukan Indonesia kan Bu? Kalau di tingkat ASEAN sih memang kita bukan terendah dan bukan tertinggi juga ya Bu ya. Ya ada negara-negara yang lebih ke Vietnam gitu ya Bu ya, yang kita masih lebih baik ya Bu untuk literasi bankingnya ya Bu. Ya betul Bu. Jadi
belakangan ini memang OJK juga dan juga BI itu banyak pihak lah Bu yang berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan gitu Bu. Jadi lebih ada progres Bu gitu. Iya, betul. Jadi ada juga kan kalau mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah dengar strategi nasional keuangan inklusif. Nah itu berbagai kementerian lembaga itu berperan di situ Bu. Ada BI, OJK, Kementerian Keuangan juga. Untuk meningkatkan literasi, Bu. Betul, betul, Bu. Baik, pertanyaan berikutnya sudah jelas ya, Mbak Awita ya. Saya ke pertanyaan berikutnya. Dari Azara. Mohon izin bertanya, bagaimana perbankan Indonesia melihat disrupsi atau gangguan digital? Bagaimana cara pencegahan Bank Indonesia? Bank Indonesia karena melihat hal ini yang dikeluhkan, misalnya soal time to market, cenderung lama atau terlambat sehingga meninggalkan beberapa ya. Jadi ini poinnya lebih ke BI-nya ya. Bagaimana perbankan Indonesia melihat disrupsi dan bagaimana cara pencegahan BI. Oke, baik. Itu Bu tadi ya, saya juga sempat singgung Mbak Azra, bahwa regulator tuh memang harus bisa membalancing antara inovasi dengan risiko. Nah, pada saat tertentu memang ketika suatu produk itu rasanya ini risikonya cukup besar, berpotensi cukup besar, itu kan harus masuk ke regulatory sandbox seperti itu kalau untuk payment system, untuk sistem pembayaran. Nah, ada memang produk-produk itu yang akhirnya seperti agak lambat gitu dianalisis, disetujui, sehingga tadi benar isunya time to market itu menjadi isu untuk para pelaku industri. Akhirnya mereka merasa, wah ini karena terlambat jadi nggak match ketika saatnya masuk pasar gitu. Timingnya tadinya ini harusnya misalnya bulan akhir-akhir tahun gitu ya, tapi karena belum selesai proses analisisnya, nah itu yang akhirnya dikeluhkan oleh industri itu, isu time to market-nya itu mengemuka gitu. Bukan hanya fintech ya, ada juga perbankan seperti itu. Apalagi di awal-awal ya, di awal-awal ketika semua berpacu untuk bertransformasi, punya layanan digital seperti itu, baik perbankan maupun fintech Bu, itu memang mereka masukkan aplikasi itu hampir bersamaan gitu ya. Nah, sedangkan tenaga analisnya juga itu terbatas gitu ya, dan produk-produknya juga harus diakses sedemikian rupa supaya ketika launching itu akhirnya nggak jadi risiko yang akan menjadi bumerang buat regulator juga gitu kan. Nah, itu mungkin saatnya orang sebut sebagai time to market gitu. Ini ada isunya dari BI gitu. Nah, untuk mengatasi itu, Bank Indonesia sudah membuat satu regulatory sandbox yang disebutnya 2.0 Bu. Jadi diharapkan dengan regulatory sandbox yang baru itu akan lebih cepat layanan untuk approval-nya ya, produk-produk seperti itu, dan juga bisa lebih akurat gitu dalam melakukan analisis, sehingga persetujuan itu bisa lebih cepat dan nggak ada lagi isu time to market. Termasuk juga mengenai development agility. Development agility kalau kita lihat bagaimana produk itu akhirnya bisa berubah gitu kan, yang mungkin tahun lalu nggak ada fitur tertentu. Nah, sekarang mereka mau memiliki fitur tertentu karena tuntutan agility itu tadi ya, karena lingkungan strategis itu berubah. Nah, dari sisi Bank Indonesia itu sekarang sudah mengarah kepada principle based. Jadi regulasinya itu sudah yang penting prinsipnya dia payment. Oke, berarti terus ada fitur apa? Nah, itu asal sudah memenuhi itu aja itu sudah bisa disetujui seperti itu, Bu. Itu untuk mengatasi isu-isu yang disebutkan oleh Mbak atau Mas Azra ya. Begitu Bu Anggi, Mas Azra, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Riris. Saya ke pertanyaan berikutnya dari Mas Putra ini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada Ibu Riris, apakah dengan hadirnya uang digital seperti Bitcoin dan kripto bisa menjadi
Bentar iki kok. Iya, saya juga. Bentar, Yang di saya pertanyaannya yang PPKM. Oh iya, PPKM ini ya mungkin ya. Oke, ini dulu mungkin ya. Bahwa pemerintah Indonesia menerapkan PPKM darurat Jawa Bali yang mengharuskan semua kegiatan masyarakat dibatasi tidak terkecuali iya. aktivitas perkantoran. Iya. Perniagaan. Menutup kemungkinan terjadinya berkurangnya daya beli masyarakat dan dapat berakibat pada perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Terus pertanyaannya apa ini? Gesernya agak susah. Strategi. Ya. Ya. Lalu strategi atau terobosan apa yang dilakukan oleh BI untuk mengurangi bahkan menangani hal tersebut? Ya, ini pertanyaan dari Mas Putra. Ya. Ini kayaknya ekonom ini, bukan perbankan. Bukan Mas Ade Putra ya. Putra, oke. Jadi kita kalau mungkin Mas Ade Putra dari tahun lalu itu sudah mendengar mengenai program pemulihan ekonomi ya, PEN gitu ya, pemulihan ekonomi nasional. Nah itu masih berlanjut Mas. Jadi memang selama pandemi ini masih terjadi, apalagi sekarang PPKM darurat ya, jadi stimulus-stimulus itu tetap akan diberikan. Kalau teman-teman kemarin dengar ya, Bu Menteri juga sudah mengeluarkan bansos ya, yang terakhir ini. Nah, memang mau tidak mau dari regulator, dari Bank Indonesia itu dan juga Kementerian Keuangan, OJK juga gitu kan, ada LPS juga dari kami itu KSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi terjadinya penurunan ekonomi yang tadinya sudah diharapkan mulai naik gitu kan, ternyata kita belum bisa lega gitu ya, masih harus berjaga-jaga terus. Nah, paket-paket kebijakan yang terkait dengan PEN itulah yang akan dilakukan oleh BI. Jadi kalau tahun lalu kami ada membeli surat berharga pemerintah, nah itu juga tetap dilanjutkan di tahun ini. Juga ada OJK juga tetap masih menjalankan restrukturisasi kredit. Kemudian BI juga selain dari yang membeli SBN itu juga ada kalau bisa dibilang membeli SBN LPS gitu. Nah itu sebagai apa ya, penjaga likuiditas lah, lender of the last resort ya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya, BI tetap pada komitmennya untuk melakukan stabilitas, menjaga stabilitas ekonomi seperti itu, baik untuk moneternya maupun bankingnya, sistem keuangan itu kami tetap ada di market. Nah, kalau misalnya nanti terjadi lagi, ya mudah-mudahan nggak ada kejadian lagi terkait kurs gitu ya. Nah itu udah tanggung jawab lah Bu ya. Mungkin Mas Andi juga, jadi pasti itu terus-menerus kita jaga supaya perekonomian kita tetap berjalan. Bagaimana caranya, yaitu tadi antara lain. Jadi paket-paket stimulus yang di tahun lalu itu tetap dijalankan. Kalau misalnya harus ada vaksin lagi gitu karena 2 dosis nggak cukup, ya berarti kami standby lagi gitu Bu untuk mencadangkan dana untuk itu gitu Bu. Iya. Memang berat sih Bu, cuma ya kalau disebut ini kondisi berat memang Ibu. Ya mau bertahan ya memang semua unsur di pasukan itu harus punya kontribusi ya Bu, seperti itu. Iya. Gitu Bu Anggi. Iya, baik, terima kasih Bu Riri. Ini tadi yang tadi itu sudah. Oke. Nah, ini dari Laili. Mbak Laili, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai digitalisasi dalam perbankan. Seperti yang kita tahu bahwa infrastruktur dan sarana informasi atau teknologi di Indonesia belum merata. Ya, belum merata. Aduh, ketarik. Lalu bagaimana memaksimalkan kondisi yang menguntungkan? Digitalisasi ya.
membawa keuntungan yang sepadan dengan itu, Iya. gitu ya. Ya memang ini berat. Kalau mau dibilang ini PR negara gitu ya, karena memang mengenai infrastruktur bukan hanya di BI PR-nya ya, begitu Bu Anggi dan Mbak Laili ya. Ada Kemenkominfo, ada Kominfo, kemudian juga mungkin nanti Bappenas di situ Bu. Jadi ini harus koordinasi terkait infrastruktur, apalagi jaringan internet untuk daerah-daerah tertentu yang blank spot seperti itu Bu. Itu juga sudah kami diskusikan juga dengan Kominfo. Nah, beberapa solusi yang mungkin quick win sifatnya seperti itu Bu, itu akan didirikan semacam BTS tapi yang nggak permanen gitu Bu, yang portable. Jadi mereka bisa mobile gitu pada titik-titik tertentu. Nah, itu yang akan diupayakan sebagai solusi cepatnya gitu ya untuk sementara ini. Nah, kalau untuk BI ya sementara ini kami juga berupaya tadi kalau misalnya di daerah itu sudah terjangkau internet dan kita bisa memberikan sosialisasi literasi keuangan, nah itu dari tim KPWBI setempat itu sudah bergerak ke situ Bu. Jadi BI kan ada 33 kantor, nah itu sudah ada dari strukturnya BI itu sendiri itu yang in charge untuk terkait dengan inklusi keuangan, untuk digitalisasi seperti itu Bu, untuk sistem pembayaran yang menggunakan digital, KRIS gitu kan. Nah, itu juga sudah jadi target kami Bu di tahun ini untuk 12 juta KRIS gitu, merchant KRIS di tahun ini. Jadi upaya BI memang masif Bu, tapi tentu saja karena kami bukan otoritas untuk infrastruktur ya seperti internet seperti itu. Nah, itu memang harus bekerja sama dan disupport oleh kementerian lain gitu Bu Anggi. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan Trias. Betul ya Bu, itu Trias ya, berikutnya ya. Bagaimana dengan aplikasi yang menawarkan transfer di bank manapun tanpa biaya? Apakah hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kompetitor dalam dunia bank? Tanpa Transfer, biaya ya? Iya, transfer lewat bank manapun, ATM manapun udah nggak kena cas lagi. Nah itu gitu mungkin maksudnya ini Bu Riris. Oh gitu, jadi memang justru arahnya ke situ ya Bu. Karena memang Mbak Trias kalau transfer di bank manapun tanpa biaya itu kan artinya efisiensi bagi market ya, bagi kita nasabah itu ya alhamdulillah gitu kan kalau nggak kena biaya seperti itu. Nah, arahnya kan ke sana semua ya Bu ya. Memang jadi pakai ATM apapun, bank apapun udah bisa langsung ya. Ya tanpa biaya itu tanpa biaya. Dari segi nasabah memang sangat diuntungkan. Nah, untuk bank-bank itu sendiri akhirnya mereka justru berkolaborasi. Artinya kalau dulu mereka kan harus investasi besar ya untuk punya ATM, masing-masing bank itu punya ATM di sana sini gitu kan. Nah, kalau sekarang itu mereka bisa mengatur bank mana di lokasi mana gitu kan. Jadi mereka bisa lebih efisien juga sebenarnya seperti itu Bu. Sama mungkin kalau di telco itu BTS ya. Dulu kan semua provider punya BTS masing-masing. Nah, sekarang kan sudah kolaborasi. Karena di zaman digitalisasi ini kolaborasi itu udah kunci lah ya Bu ya. Karena kalau mau investasi sendiri itu akan mahal gitu. Jadi mereka harus kolaborasi supaya bisa efisien. Nah, bagaimana mereka memenangkan persaingan itu dari produk-produknya, dari experience yang didapat oleh nasabah seperti itu Bu. Kalau nasabahnya puas dan nyaman dengan layanan produk bank tertentu, ya pasti yang itu yang dipilih seperti itu Bu. Iya, iya, baik. Makasih Bu Riris. Lanjut pertanyaan dari dari Mas Arda. Mas Arda yang tadi ya. Ini segmented ya. Iya. Tren peningkatan pembelian di pasar saham, baik sekedar trading maupun investasi. Apakah hal tersebut memiliki pengaruh terhadap perkembangan perbankan yang tengah mengalami dunia digital? Digitalisasi ya.
Ya, kalau pembelian sahamnya itu sahamnya bank Bang. digital, itu berpengaruh. Langsung gitu Mas, langsung berpengaruh gitu. Tapi Berpengaruh, kalau nggak ya. ada hubungannya memang nggak secara langsung berdampak ya. Nah kalau kemarin-kemarin kan yang Nggak, artinya begini mungkin ya, investasinya orang udah bukan di bank lagi, tapi dia udah nyoba melirik ke instrumen lain di pasar betul, modal. betul, Nah, ke mungkin begitu ya. startup gitu, ke Ya. perusahaan-perusahaan yang ya kalau Bapak Ibu teman-teman sudah kemarin kan dengar ada startup yang lagi IPO, nah itu langsung diburu gitu. Benar Bu, apalagi bank-bank yang kedengaran nggak ada inovasi, nah itu Iya. udah lewat Bu. Iya. Makin susah dia berkembang Bu. Betul, iya, iya. Saya lihat di laporan bahwa keuntungan perbankan itu justru dinikmati oleh bank-bank besar ya. Kemarin Ya, posisi per tahun 2020. betul Justru Bu. bank kecil itu minus keuntungannya ya, Bu Iya, ya. betul Bu. Makanya yang besar kemudian Iya, dihimbau untuk melakukan memberi penyesuaian yang kecil. suku bunga juga ya, membeli yang kecil sama itu Bu, Ya. transparansi suku bunga Bu. Oh iya. Yang BI kemudian mengeluarkan kebijakan seperti itu kan, karena mungkin saja kan kami berupaya supaya intermediasi itu berjalan gitu ya Bu ya, karena sekarang ini kan likuiditas itu ada tapi numpuk di bank, kemudian akhirnya Betul. taruh lagi di BI gitu Bu. Iya. Nah itu yang akhirnya kita berpikir apakah ini antara lain disebabkan karena suku bunga kredit itu masih tinggi, sehingga akhirnya kita mendorong perbankan itu untuk melakukan transparansi suku bunga, dan memang turun sih, dan memang sebenarnya bank-bank besar itu yang sudah menikmati margin Iya. yang lumayan. Betul. Iya. Karena memang skala ekonomi mereka kan juga lebih besar ya Bu ya, sudah Iya. lebih efisien sebenarnya gitu. Jadi nyimpennya sudah lebih banyak lah seperti itu. Baik, Bu Riris. Masih ada pertanyaan lagi dari mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan kawan-kawan dari praktisi yang bergabung di Zoom ini juga boleh kalau ingin bertanya, boleh menulis di chat, juga boleh langsung mic dengan mic-nya, silahkan. Masih ada? Baik, mungkin sudah selesai, tidak ada pertanyaan ya, Bu Riris. Ini saya lihat jam juga sudah menunjukkan pukul hampir jam 9 ini ya, 9 kurang. Mohon maaf ini menyita waktunya ya Bapak Ibu. Justru kita yang banyak terima kasih ke Bu Riris ini. Saya Sudah malam-malam kita todong untuk memberikan pencerahan. Tapi alhamdulillah. Saya juga senang banyak insight ini dari teman-teman mahasiswa, dari Bapak Ibu juga. Terima kasih Bu Anggi. Kita juga terima kasih banyak Bu Riris. Ini ada terakhir kayaknya ini. Dari Ambar terakhir mungkin ini ya. Ya, monggo Bu. Oh iya, terakhir. Oke, dari Mbak Ambar terakhir. Saya mohon izin bertanya bagaimana cara BI atau bank mencegah dan mengatasi cybercrime di era digital banking yang tidak bisa dihindari. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mbak Ambar. Memang betul Bu. Tidak bisa dihindari, tapi bisa dimitigasi. Betul. Karena yang namanya risiko, risiko ya, risiko bisa saja nol. terjadi gitu. Semua sudah di set up sedemikian rupa, nggak taunya ada kejadian gitu kan. Karena kan katanya yang namanya penjahat tuh ada aja gitu ya caranya ya Bapak Ibu gitu. Nah, tapi memang dari kami juga berupaya supaya perbankan itu punya level cyber risk yang bisa cyber risk management itu yang bisa memitigasi misalnya kejadian ransomware seperti itu Bu, yang sifatnya itu insidental tapi itu sistemik gitu. Jadi ada standar-standar tertentu, dan kita juga melakukan pemeriksaan ya teman-teman dari DSSK, dulu saya di DSSK itu kami juga melakukan pemeriksaan ke bank, teman-teman di OJK juga Bu. Jadi kami cek itu firewall seperti itu, infrastruktur teknologinya seperti apa, apakah sudah update gitu kan ya, karena mungkin ada saja yang merasa ini udah oke kok, masih aman gitu, padahal sebenarnya jangan sampai tunggu kejadian ya updating. Iya, diantisipasi ya Bu ya. Betul Bu. Ya. Baik, ini itu Bu. Sudah sekian pertanyaan yang sudah dijabarkan dengan gamblang oleh Bu Riris. Ya, malam ini alhamdulillah kita
bertolabul ilmi ya, karena tadi dapat pencerahan yang luar biasa dari Bu Riris yang mudah-mudahan menjadi pahala zariah ya. Oke, ya terima kasih mahasiswa semua yang sudah mengikuti acara ini dengan baik, dan terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah ikut hadir, kawan-kawan praktisi. Ini ada Bu Muazzaro, terima kasih Bu Muazzaro sudah hadir, Bu Citra, Bu Kartika, Bu Evi, kemudian tadi ada Pak Kausar, Bu Linda. Oke, saya Banyak sapanya Ibu, dulu. Bapak Ibu dosennya juga Ya. semangat-semangat. Pantesan nih mahasiswanya juga rajin. Ini ada dari BINS Pak Dimas juga ikut bergabung. ternyata. Di sini sekarang saya juga Ibu. Oh, sekarang saya. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Riris. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga terima kasih kepada mahasiswa semua, para peserta, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau selama memandu acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sampai ketemu. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator Terima Pak kasih Erwin. Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf Bu Riris. atas segala kekurangan ya. Karena Zoom nggak ada applause-nya ya Bu ya. Iya. Biasanya karena di aula kan ada applause-nya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Anggraini, dan special thanks untuk Bu Riris Santi yang sudah menyempatkan hadir secara online sampai semalam ini ya Bu. Terima kasih Pak Erwin Dan sudah diundang. Ya, sudah berkenan untuk sharing knowledge, pengalaman bagi rekan-rekan mahasiswa UHI Perbanas yang sekalian ini kita bisa auto refresh gitu ya, lagi materi-materi perbankan yang sudah didapatkan sebelumnya. Semoga menjadi ilmu yang berkah serta manfaat bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir. Baik, sebelum diakhiri, mohon waktunya sejenak untuk foto bersama ya Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa bisa mengaktifkan kameranya sebentar. Di sini ada 10 slide ya, cukup banyak ya, 200 peserta lebih bisa mengaktifkan kameranya untuk kita dokumentasikan dulu. Dari slide pertama, oke, slide kedua, slide ketiga, dan seterusnya. Ya, baik, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sebelum forum ini ditutup, saya persilahkan hadirin sekalian untuk mengisi form evaluasi yang telah disediakan di link di chat Zoom ini untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa dari awal hingga akhir acara. Luar biasa, lebih dari 200 peserta hadir. Ini menunjukkan bahwa tema dan narasumber sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu. Sekian dari saya, mewakili panitia, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Selalu jaga diri, jaga kesehatan, tetap optimis, jaga semangat, dan terus tebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Teman-teman semua ya, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Pak Lutfi, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ketemu offline ya Pak. Sehat selalu Bu Riris. Sehat selalu Bapak. Nanti saya sampaikan salamnya ke Pak Solikin Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin live Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.